Oke, Shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021. Berita saya ambil dari CNN Indonesia. Beritanya seperti ini, Ketua Umum PGPI Pendeta Jakub Nahuai meninggal dunia. Mungkin ada di antara Anda juga yang sudah tahu tentang berita ini. Ini di CNN Indonesia hari Selasa kemarin, tanggal 2 bulan Februari 2021 jam 19.23 WIB. Gitu ya, jadi sekitar 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, beritanya seperti ini. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Pantai Kosta Indonesia, PGPI, Pendeta Jakub Nahuai meninggal dunia pada usia 73 tahun di Jakarta. Hari Selasa tanggal 2 Februari pagi tadi. Jenazah Yakub disemayamkan di Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron, Jakarta Utara. Prosesi pemakaman Yakub akan digelar pada hari Rabu, tanggal 3 hari ini maksudnya, di tempat pemakaman swasta San Diego Hill di Kerawang, Jawa Barat. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Gomar Gultom mengatakan Yakub meninggal karena sakit yang sudah dihidapnya sejak lama. Memang betul beliau meninggal tadi pagi. Beliau memang sudah lama sakit gangguan ginjal. Usia sudah sepuh dan beberapa waktu belakangan memang drop kesehatannya, ujar Gultom saat dihubungi oleh cnnindonesia.com. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, Gumar pun menghimbau agar para jemaat yang ingin memberikan penghormatan terakhir wajib mematuhi protokol kesehatan. Ia sekaligus menegaskan bahwa penyebab kematian Yakub bukan karena terinfeksi virus corona, bukan COVID-19 memang ya katanya. Kalau upacara besok tentu pasti oleh pihak gereja dibatasi orang-orang tertentu, tapi bagaimana persisnya saya kurang dapat informasi, ujar Gomar. Kabar berpulangnya Yakub juga disampaikan oleh Badan Pekerja Harian BPH GBI melalui akun Instagram @sinode_GBI pada hari Selasa siang tadi. Selamat jalan Pendeta Dr. Jakub Nahuai MA. Sampai ketemu kembali di rumah Bapa yang kekal. Tulis BPH GBI. Ini ada tulisan dari Instagram GBI. Semasa hidupnya, Jakub Nahuai dikenal sebagai pendiri dan juga pendeta senior GBI Mawar Saron dengan ribuan jemaat di seluruh Indonesia. Pria kelahiran 25 Februari 1947 ini memulai karir sebagai pendeta sejak 1980-an. Jakub dikenal dengan seorang khotbah yang cukup tenar di kalangan gereja-gereja beraliran Pantai Kosta atau karismatik. Alumni Sekolah Tinggi Teologi Jakarta ini juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum Sinode GBI 2 periode, yakni 2004 sampai 2008 dan 2008 sampai 2014. Ya, ini beritanya. Saya yakin mungkin ada di antara Anda juga yang sudah tahu berita ini. Itu terjadi hari Selasa kemarin, gitu ya. Seorang hamba Tuhan besar yang kemudian akhirnya saatnya tiba Allah memanggil dia pulang kembali ke rumah Bapa, gitu ya. Saya teringat dulu waktu saya pertama kali bertobat sekitar 85-an. Mulai awal-awal tahun 90-an saya cukup banyak mendengar berita tentang Pak Yakub Nahuai ini. Gitu ya, beliau banyak mengadakan seminar-seminar mengenai pertumbuhan gereja. Dan sempat bekerjasama dengan gereja di Korea Selatan yaitu Paul Yonggi-cho. Waktu itu namanya masih Paul Yonggi-cho yang sebelum kemudian dia berganti nama menjadi David Yonggi-cho. Gitu ya, dan Pak Yakub Nahuai ini salah seorang yang gencar sekali membuat seminar-seminar mengenai pertumbuhan gereja pada waktu itu. Jadi sekitar awal tahun 90-an, 89 atau 90-an gitu ya. Jadi beliau sejak lama sudah menunjukkan eksistensinya, sudah menunjukkan kontribusi banyak dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, gitu ya. Dan kejadian ini menjadi sesuatu hal yang setiap kita lambat atau cepat akan mengalami. Ada hamba Tuhan yang memang sudah lebih dahulu pulang dengan berbagai macam keadaan, tetapi semuanya adalah karena Allah yang menghendaki semuanya, gitu ya. Nah, bagian kita sebagai orang-orang yang masih menikmati kehidupan, bagian kita adalah menjadi suatu pembelajaran bahwa kita yang masih Tuhan kasih kesempatan untuk hidup, bagaimana kita memanfaatkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Pak Yakub Nahuai ini menjadi satu teladan yang baik, seorang yang dengan konsistensi tinggi melakukan tanpa jemu-jemunya, dia melakukan dengan giat semua pekerjaan Tuhan dan sampai dengan akhir masa hidupnya, gitu ya. Di sini kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama saya akan ambil di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Perkataan Paulus dikatakan seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Tapi kalau aku hidup, maka bagiku adalah bekerja dan memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik.
tetapi lebih perlu karena tinggal di dunia ini, untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus bilang, bagiku kematian suatu keuntungan. Tapi kalau aku masih hidup, maka tugasku adalah bekerja dan memberi buah. Nah, itu tugas kita sama-sama. Anda dan saya, setiap orang lambat atau cepat kita berhadapan dengan kondisi di mana kita akan datang pada Tuhan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Itu dia, kita akan datang pada Tuhan sebagai satu pribadi di mana kita tidak bawa masalah jabatan kita, tidak bicara soal denominasi kita di mana, tidak bicara soal sinode kita di mana, tapi kita akan berhadapan pribadi dengan Allah. Dan firman Tuhan katakan bahwa manusia ditetapkan satu kali mati untuk kemudian dihakimi. Gitu. Pilihannya tinggal apakah waktu kita dipanggil Tuhan duluan atau Tuhan yang akan datang duluan menjemput kita. Salah satu dari itu yang akan terjadi, gitu ya. Dan kalau kita akhirnya dipanggil Tuhan duluan, maka pertanyaannya adalah apakah pada saat kita dipanggil Tuhan, kita sudah bekerja dan memberi buah, kata firman Tuhan seperti itu. Gitu ya. Dan Petrus pun menulis satu ayat dalam 2 Petrus 1 ayat 13 sampai 14. Dia bilang, aku menganggap sebagai kewajiban bagiku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum meninggalkan kemah tubuh ini. Jadi Petrus mengerti bahwa dia akan meninggalkan kemah tubuhku ini, dia bilang. Dan selama aku belum meninggalkan, dia bilang, tugas kewajibanku untuk mengingatkan kamu. Petrus bilang seperti itu. Terus lanjutannya, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan padaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Gitu. Jadi kita semua pasti akan berhadapan dengan situasi seperti ini. Gitu. Dan sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan hidup yang ada. Bagiku kematian adalah satu keuntungan, tapi kalau aku hidup, maka aku hidup untuk Kristus. Aku bekerja dan memberi buah. Gitu. Memang lebih baik kalau kita ada bersama-sama dengan Allah, Paulus bilang seperti itu. Tetapi aku harus ada dalam dunia ini untuk bekerja untuk umat Tuhan. Dan Petrus katakan, aku mengingatkan kamu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Dan itu bagian kita semua, saudaraku. Dan Pak Yakub Nahway menjadi satu teladan yang baik buat kita semua, untuk kita tetap melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan, memberi buah, dan menghasilkan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Gitu. Nah, dari sini ada satu hal juga yang kita melihat, bahwa pada saat kita berhadapan dengan situasi seperti ini, pada saat kita diperhadapan pada pengadilan Allah, kita tidak bicara lagi soal jabatan atau kekayaan yang tadi saya sudah bilang, kita tidak bicara lagi soal sinode, kita tidak bicara lagi soal denominasi, tapi kita berhadapan pribadi dengan Allah. Dan Allah melihat bagaimana pengenalan kita akan Dia, Allah melihat bagaimana kita melakukan kehendak Allah, Allah melihat bagaimana kita melakukan apa yang diberikan, talenta yang diberikan pada kita. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Bukan masalah sinode kita di mana, bukan masalah jabatan kita di gereja apa, bukan masalah berapa banyak yang sudah kita lakukan, bukan masalah itu, tapi seberapa banyak kita boleh mengenal Tuhan, seberapa banyak kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gitu. Saya terusik dengan satu ayat di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 dikatakan seperti ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Itu akan terjadi pada hari terakhir. Di atasnya dikatakan bukan orang yang berseru pada Tuhan yang akan selamat, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Dan lanjutannya yang tadi kita baca, bahwa pada hari terakhir banyak orang yang bilang, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan, aku sudah mengadakan mujizat demi namamu. Lanjutannya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sesuatu hal yang cukup mengusik saya waktu saya baca ayat ini. Dan kemudian di saat satu bagian Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, ini satu statement yang penting, bagaimana kita mungkin selalu berpikir bahwa Allah pasti mengenal kita. Betul, Allah pasti kenal setiap kita satu persatu. Allah kenal setiap apapun yang kita lakukan satu persatu. Tetapi maksudnya Allah tidak mengenal kita dalam ayat yang tadi, itu artinya adalah Allah memilih untuk tidak mempedulikan kita. Allah tidak peduli dengan apapun yang kita lakukan, karena lanjutannya adalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Gitu. Dan ini menjadi pertanyaan saya adalah, seringkali kita terlalu yakin bahwa kita mengenal Allah, tapi pertanyaannya, apakah Allah juga mengenal kita? Apakah Allah juga tahu tentang apa yang kita lakukan? Apa Allah juga kenal kita secara persis? Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Mungkin ada di antara Anda yang tahu pendeta besar siapa, misalnya Pak Niko gitu, atau Pak Gilbert misalnya. Anda merasa bahwa kita mengenal dia. Kita tahu, kita mengenal dia, gitu ya. Kita sering dengar firman Tuhannya, mungkin ada di antara kita juga yang ikut kebaktian bersama-sama. Kita tahu konsep-konsepnya dia, kita merasa bahwa kita mengenal dan kita tahu tentang dia. Tetapi kalau pertanyaannya dibalik sekarang, apakah Pak Niko atau Pak Gilbert tadi mengenal kita? Itu yang belum tentu, gitu.
Nah, hal yang sama juga dengan kita. Kita seringkali merasa bahwa kita sudah mengenal Tuhan, kita sering beribadah, kita udah lama ke gereja, kita ikut Tuhan, gitu. Kita tetap tahu tentang bagaimana kasih Tuhan, kita tahu tentang bagaimana Tuhan mati buat kita, tapi pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan juga mengenal kita? Apakah jangan sampai terjadi seperti yang dalam ayat tadi dikatakan bahwa pada waktu itu aku akan berterus terang bahwa aku tidak mengenal kamu. Sekali lagi saya bilang Tuhan tidak mengenal bukan karena Tuhan tidak kenal dalam arti kata seperti yang kita bayangkan ya. Tetapi di sini dalam arti kata maksudnya Tuhan memilih untuk tidak peduli dengan kita. Gitu. Dan ini yang jadi pertanyaan, apakah dengan semua yang kita lakukan sekarang, apakah dengan sebuah pelayanan yang kita kerjakan seperti pada yang digambarkan tadi, dia melakukan mujizat, dia mengusir setan, dia bernubuat, yang semua dia lakukan demi nama Tuhan, tapi pada waktu terakhir Tuhan berkata bahwa aku tidak mengenal kamu. Gitu. Kata-kata ini cukup mengusik saya dan saya bertanya pada Tuhan, maksudnya apa gitu? Maksudnya dalam arti kata bagaimana itu bisa terjadi gitu. Gitu ya. Terus apa yang kita lakukan supaya Tuhan mengenal kita? Gitu. Nah, saya kasih ilustrasi sederhana yang tadi, misalnya seperti saya tadi bilang, mungkin kita sering nonton Paniko, kita sering nonton misalnya atau ikut kebaktian dari Pak Gilbert, kita merasa kita kenal, kita tahu dia. Tetapi apakah dia tahu kita, apakah dia mengenal kita, itu belum tentu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dia mengenal kita? Secara mudah, saudaraku, saya kasih ilustrasi sederhana, caranya supaya Pak Gilbert atau Paniko mengenal kita, cara paling mudah adalah Anda sering-sering mampir ke rumahnya. Anda sering-sering ngobrol dengan dia secara pribadi. Anda sering-sering meluangkan waktu bersama-sama, makan bersama, jalan bersama, maka pasti dia akan mengenal kita. Betul nggak? Secara mudah seperti itu, saudaraku. Jadi, kita tidak bisa berpikir bahwa, oh karena saya ikut kebaktian terus dengan Paniko, karena saya ikut kebaktian terus dengan Pak Gilbert, maka saya mengenal dia. Betul. Tapi dia belum tentu mengenal kita. Nah, caranya supaya Pak Gilbert atau Paniko tadi mengenal Anda, maka caranya kita sering-sering mengunjungi dia, bicara pribadi dengan dia, memberikan waktu untuk makan berdua, dan memberikan waktu-waktu yang sifatnya pribadi, itu otomatis akan membuat dia mengenal kita. Begitu juga dengan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa saya udah banyak melakukan pelayanan, saya banyak ikut kebaktian, tetapi kita tidak pernah punya waktu untuk komunikasi dengan Allah pribadi. Kita tidak pernah punya waktu untuk datang pribadi dengan Allah dan berdua dengan Allah. Itulah yang membuat Allah tidak mengenal kita. Gitu. Jadi sebenarnya kalau Anda pengen supaya Allah mengenal kita, itu sebenarnya mudah karena Allah pada dasarnya memperhatikan setiap umatnya. Dalam firman Tuhan dikatakan dia mengenal domba-dombanya. Dan kalau kita ingin dikenal oleh Tuhan dalam arti kata dikenal Allah Allah memperhatikan kita, maka sering-sering mengunjungi dia. Sering-sering memberikan waktu pribadi bersama-sama dengan dia, sering-sering datang menghampiri hadiratnya, dan berkomunikasi pribadi dengan dia. Maka dia pasti akan sangat mengenal kita. Bukan masalah berapa mujizat yang udah kita adakan, bukan masalah berapa banyak nubuatan yang kita sampaikan, bukan berapa banyak setan yang sudah kita usir demi nama Tuhan, tapi bagaimana kita mempunyai komunikasi pribadi dengan Allah, sehingga Allah mengenal kita. Gitu. Nah, ini yang ingin saya bahas sekarang tentang bagaimana supaya kita sama-sama mari kita mengenal Tuhan dan biarkan Tuhan mengenal kita. Jangan terlalu percaya diri bahwa kita sudah melakukan sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Pertanyaannya sama-sama mari koreksi diri kita. Apakah Tuhan mengenal kita? Apakah Tuhan mengenal kita seperti kita mengenal Dia? Mari kita mengenal Tuhan lebih lagi dan izinkan Tuhan mengenal kita. Dan biarkan Tuhan semakin lama semakin mengenal kita. Lakukan sesuatu untuk mendatangi Tuhan. Lakukan sesuatu untuk ada di hadirat Tuhan selalu sehingga Tuhan mengenal kita. Datang ke hadiratnya, komunikasi pribadi dengan Dia. Gitu. Dan itu membuat Tuhan akan semakin mengenal kita. Gitu. Dan ini salah satu yang baik dari Pak Yakub Nahwai tadi, bagaimana dia seorang yang terjun melayani pekerjaan Tuhan sampai dengan akhirnya. Dan sekali saya sudah bilang, kalau misalnya kita hidup memberi buah. Mari melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan dan jangan lupa, mari membuat semakin dekat kepada Tuhan biar Tuhan mengenal kita. Komunikasi pribadi dengan Tuhan dan izinkan Tuhan mengenal kita lebih banyak lagi. Dan kita semua mari semakin mengenal Tuhan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan dan lagi satu belajar dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.